pantaskah. Halo, Vin. Kenapa nggak ditutup teleponnya? Lo nggak beneran mau order makanan, kan? Lo sendiri ngapa nggak tutup telepon, Res? Duh, Vino sengaja nih pasti. Dia pasti mau nanyain jawabannya waktu itu kali ya. Res. Hai. I love you. Gimana dong gue jawabnya? Gue kan belum sempat renungin jawabannya. Perasaan gue juga belum pasti gini. Lo kenapa ngelamun? Diem aja sih. Enggak kok. Kedengeran kok dari suara lo. Lo kayak cemas gitu. Lo mau ngomong apa lagi, Vin? Ras, gue cuma mau bilang, lo harus kuat ya, dengan apapun yang terjadi. Tumben banget lo lembut kayak gini. Lo itu kan kepala batu. Batu itu kan keras, tangguh, gak gampang untuk dijatuhin. Jadi lo tetap ya, jadi kepala batu yang gue kenal. Oh gitu. Kan, lo senyum-senyum sendiri. Apaan sih lo sengaja yang ketahuan ya? Crazy banget. Crazy apaan sih? Gue cuma ngeliat Lara senyum, gue usah ganggu. It's for your sake. Lo lagi ngeliatin gue ya? Kok lo bisa tahu sih? Lo lagi di mana? Enggak kok, Ras. Gue cuma bisa ngerasain lo senyum aja. Vino. Please just switch it off. I'm saving you, man. Please just switch it off. Stop. Yaudah. Udah dulu ya, Ras? Tunggu. Kenapa, Ras? Makasih ya, Vin. Makasih karena lo udah coba buat nyemangatin gue. Ya, walaupun dengan nyindir gue dulu sih. Cuma sekali lagi makasih. Sama-sama, Ras. Bye, Ras. Bye, Vino. Tadi kenapa sih? Ayo crazy what? Crazy apa sih? Lu kenapa gangguin gue dari tadi? Gangguin lo, Ben. Bisa banyak orang yang sedang ketahuan lu di sini. Lu mau ketahuan? Ya enggak lah. Gue cuma mau liat Lara senyum doang. Ganggu. Emang bener, gue gak sendirian. Ada satu orang lagi yang bikin gue kuat. Gak nyangka sih, orang itu malah Vino. Gue bahagia banget. Kok gue gak bisa berhenti senyum gini sih? Lara senyum-senyum sendiri. She must be so happy gara-gara gue telepon. Lu bisa jepit sih. Lu kadang-kadang udah bener ya. Apaan sih? Lepasin deh. Just so noisy, man. Kurangin aja filmnya lu dikit aja bisa gak sih? Bodoh amat. Yang penting gue liat Lara senyum. Barusan kayak suara Vino ya? Kan Laras kesini kan? Ketahuan deh kita, ketahuan. Sekarang Laras kesini dan kita bakal ketahuan. Thank you, bro. Jago. Apaan sih? Apaan sih, apa sih? Lu bisa masih diem? She's right there. Diem gak? Diem. Apaan sih? Gak.
Sekali-sekali bisa ikutin gue, man. Please, please, please. Just be quiet and follow me, ya? Ya udah. Gak ada siapa-siapa. Udah aman. Akhirnya gue bisa ngeliat Lara senyum juga. Ya udah pergi. Mumpung belum ketahuan. Yul, Apa? thank you ya bro. Gara-gara bantuan lo, Laras bisa senyum lagi hari ini. Gue gak akan pernah lupain hari ini. Ya udah. Hari dimana Laras bisa tersenyum lagi, dan itu gara-gara gue. Iya. Udah, now go. Please just go, man. Come on. Nah, tapi on serius, thank you ya bro. Dan lo tolong jagain Laras. Lo update ke gue. Oke? Ya udah pergi. Please go. Udah, just go. Ya udah. Go. Thank you. Just go. Gila, rumahnya gede banget. Ini rumah cewek tadi. Kayaknya dia kaya juga deh. Itu mobilnya bagus. Apa gue ganti sasaran aja ya? Gue mau balas Sonya dulu deh. Sebenarnya, perusahaan bekerja sama dengan perusahaannya Om Robert, papanya Sonya. Tapi mendadak Om Robert membatalkan. Sedangkan Om sudah meminjam dengan jumlah yang besar untuk proyek ini. Sekarang uang itu tidak bisa diputar. Padahal sebagai jaminannya adalah rumah ini. Sekarang Om sudah tidak tahu lagi untuk mencari suntikan dana yang segar. Karena sangat sulit sekali untuk mendapatkan perusahaan yang mau bekerja sama di dalam proyek ini. Apa ya yang bisa gue lakuin buat bantu masalah ini? Kalaupun gue hidupin HP gue sekarang, Leon pasti nanya-nanya banyak hal. Gue mesti jawab apa dong? Baru aja seneng bisa balik ke rumah lagi, bisa ngerasain fasilitasnya lagi. Masa gue mesti kasih tahu kalau bokapnya lagi kolaps? Dara mana ya? Kok belum datang juga? Ras, mana go? Lo ngajakin gue jalan-jalan? Lagi kayak gini? Ayolah, kita refreshing. Jalan-jalan. Sempet-sempetnya ya mikirin jalan-jalan, padahal keadaan lagi genting kayak gini. What? Genting? Maksudnya yang di rumah atas? Di atas rumah, maksud lo genteng? Ya beda, genting. Oh, genting. I remember that word. What's the problem with jalan-jalan? Daripada do nothing. Kata semua orang,
kita tunggu Dara. Is it true? Iya, makanya jual lagi nungguin Dara. Lo bisa gak sih gak usah ngajakin gue jalan-jalan dulu? Gue lagi mumet tau gak? Ras. Kamu minum dulu. Makasih ya. Is he your father? Iya, kenalin ayah gue. Hi, I'm Sean. Siapa ya? Nama saya Sean. Saya adalah your son-in-law. Apa? Wait, was it good? Nah. Saya adalah menantu Bapak. Hah? Ayah, gak usah didengerin ya. Dia tuh emang kayak gitu orangnya, suka kadang-kadang rada-rada gitu deh. Jadi gak usah diambil pusing ya omongan dia. Pak, may I take Laras for a walk? Apa? Walk. Jalan, ya. Oke? Iya. Ras, hear that. Ayah kamu sudah oke. So, oke? Enggak, gue gak mau. But saya sudah dapat izin dari Yordan. Aduh, Sean. Let's take a walk. Enggak, gue gak mau. Udah ya, jangan maksa. Gimana kalau... Enggak, Sean. Udah deh, lo mendingan pergi aja deh. Aduh, bikin mumet deh. Akhirnya tuh anak diem juga. Ras. Kamu cari makan dulu, Gi? Aduh, ntar aja deh ya. Laras tuh gak bisa makan kalau lagi banyak pikiran kayak gini. Apalagi juga Laras tuh kepikiran soal restoran, bos, karyawan yang lain. Sekarang mereka mana? Aduh, apa masih di dalam ya? Pasti mereka semua juga pusing deh. Laras di sini aja deh ya, nungguin Dara. Terus gimana ya bos Ahwa sama yang lain? Apa mereka udah berhasil? Ya, kamu ikutin aja apa yang dia bilang. Ras, kamu harus makan. Apapun yang terjadi, kamu tuh butuh makan. Nanti aja deh ya. Loh, Sean-nya mana? Kesana tadi. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Hello? Oke. Tomat. Telur. Sayuran. Vegetable. This. Yes. It's time for Sean the Chef. Gila, gerah banget. Mana lapar lagi. Jauh banget parkir gue. Sabar, Vin, sabar. Mulai sekarang, lo harus ngebiasain diri bersusah payah buat ketemu sama Laras. Demi hubungan lo sama Laras bisa tetap lanjut. Aduh, tapi lapar banget sih ini. Masa gue mesti makan di pinggir jalan sih? Laras pasti juga belum makan. Dia pasti lagi panik banget. Apalagi dia tahu kafenya jadi berantakan gitu. Biasanya kan dia gitu. Ngurusin orang lain daripada ngurusin dirinya sendiri. Apa gue bawain makanan aja kali ya? Tapi gimana caranya gue nganterin makanan? Ran,
Dari tadi aku lihat kamu nggak makan-makan deh. To be honest, lagi nggak selera makan, Tar. Saya lebih lagi ngerasa dipermalukan. Iya sih ya. Waktu itu Bianca juga pernah cerita kalau dia kena SP itu gara-gara Laras. Apa jangan-jangan Laras ini memang troublemaker banget? Dan saya yakin saat ini pasti dia lagi ngerasa sangat menang. Karena kan bapaknya bebas dari penjara. Kok bisa ya? Bukannya kamu bilang orang yang udah nyuri uang perusahaan kamu itu udah ketangkap? Itu dia. Masalahnya orang yang melarikan diri dengan uang perusahaan saya itu udah ngaku bersalah dan sudah tertangkap. Jadi kan Samsul jelas-jelas gak bersalah. Gitu ya. Tapi agak aneh sih sebenarnya. Kok tiba-tiba ada orang yang muncul terus dia mengakui kalau dia yang udah ngambil uang perusahaan kamu. Berarti dia menyerahkan diri kan namanya. Aneh dong zaman sekarang. Udah jarang banget hari gini ada orang kayak gitu. Iya Tar, that's impossible kan. Saya udah ngerahin orang terbaik saya selain Bimo untuk nangkep yang namanya Agung. Tapi itu pun gak berhasil. Oke, jadi namanya Agung. Ya, Agung. Dia partnernya Samsul dan orang itu sangat licin. Saya ngerahin orang aja gak berhasil untuk menangkap si Agung ini. Gak mungkin juga kan tiba-tiba dia menyerahkan diri. It's a bit weird. Pasti ada yang janggal ini, Ran. Saya juga ngerasa kayak gitu, Tar. Pasti ada yang bantu Samsul untuk keluar dari penjara. Tapi siapa orangnya? Waduh, bisa gawat nih. Bu Rani mulai curiga soal siapa yang bantu Samsul keluar dari penjara. Kalau sampai dia lacak, bisa bahaya nih. Ih, sepi banget sih nih kampus. Kayak kuburan. Gak ada apa gitu yang mau nemenin gue. Semuanya juga mana lagi. Giliran dibutuhin gak ada. Giliran dia lagi butuh, nyariin aja. Mana video pas gue live ke Siram udah kesebar lagi. Apa gue telepon mami aja ya? Iya sayang. Mi, mami lagi di mana? Mami lagi lunch sama Tante Rani. Kenapa? Oh gitu. Mi, mami bisa temenin Bianca nggak? Bianca lagi nggak ada temen nih. Ini teman-teman di sini pada nggak enak diajak ngobrolnya. Bianca, kamu jangan kayak anak kecil gitu dong. Kita kan bisa ngobrol nanti di rumah. Ya, ini mami lagi ada urusan penting dulu sama Tante Rani. I call you later, okay? Bye sayang. Ih, mami kenapa sih? Gak kasihan apa sama gue? Masa tadi saya udah sampai mohon-mohon. Tadi mulai pegang pinggang, sampai ngeglongsor ke dengkul, sampai ke kaki. Masih aja gak diizinin, daripada batu. Aduh, udah ditahan masih bunyi aja nih perut. Mas Ahwa, perutnya keroncongan ya? Bunyi tak dundung gitu. Oh, lapar ya? Masuk angin ya Mas Ahwa? Tidak baik loh Mas Ahwa. Makan di sana. Bukan, lu ya Ras ya? Gimana bisa makan kalau situasi begini? Bikin gak selera. Don't worry guys. Saya udah bawain makanan spesial buat Laras. Tarang! Loh, apaan yang spesial itu mah kayak nasi goreng pinggir jalan. Bro, tahu yuk masak apaan sih ha? Duh, baunya sih enak Windows. Tapi ya bentuknya hancur ya.
Nggak masalah looknya. Yang penting rasanya dijamin enak. Ayo Ras, makan dulu. Daripada lo sakit perut. Come on, coba. Ras, nggak baik bikin orang kecewa. Dia udah niat baik loh. Makan deh. Terima kasih ya, Sean. Makanan apaan nih? Astaga, rasanya hancur banget. Gimana? Enak kan? Apa komentarnya? Pasti enak kan? By the way, itu first time ku masak. Oh gitu. Coba. Ya, coba. Udah enak ini mah. Rasanya udah karuan. Coba. Yes, I'm trying, ya. Sean, you company ya? You mau ngeracunin I punya tenggorokan dan lambung? Mendingan you cari si Pitung. Duh, bener-bener you. Ini nasi you masih enakan ketut, you know. Blewer you. Aku salah bumbu. Harus ini enak. Tunggu aku masak lagi. Udah, beneran gak apa-apa kok. Siang. Ngapain lu? Lu pengantin kafe ya? Dari sonoan lu, iya? Maaf Pak, di sini ada yang namanya Laras. Saya? Ada orderan makanan di depan. Oh, Mari. harus keluar. Iya, mari Mbak. Iya. Ya ampun, ini makanan sebanyak ini siapa yang ngirim? Iya ini Mbak Laras. Yang jelas ini udah lunas semua. Iya, tapi siapa yang kirim makanan sebanyak ini, Mas? Kurang tahu Mbak Laras. Yang jelas ini makanan udah lunas semua. Mari Mbak Laras. Aduh, ini kayaknya makanan mahal nih Ras nih. Very expensive. Aduh, beruntung banget loh. Gue aja gak pernah makan makanan kayak begitu. Ada yang saya ingin masakan gue. Ras, ini semua rezeki. Jadi kamu harus bersyukur. Dan siapapun yang kirim makanan ini, kamu harus doain. Semoga rezekinya tambah. Ya. Sekarang yuk, kita makan. Supaya nggak mubazir. Iya sih. Ya, alhamdulillah ya kalau misalnya banyak yang sayang sama Laras. Yaudah, kalau gitu mending kita makannya rame-rame aja ya kan, banyak banget. Ya. Tapi tunggu bentar ya. Ayo Pak, ikut makan ya. Aduh, saya jadi nggak enak, Mbak. Loh, kenapa? Makan aja yuk rame-rame. Soalnya kemarin kita udah marah-marah di sini. Tapi Mbak Laras ngerti kan? Kita ngelakuin itu semua karena perintah dan instruksi dari Bu Rani. Pak, saya tahu kok mungkin Bapak nggak enak sama saya. Tapi saya ngerti kok kalau ini semua cuma pekerjaan Bapak. Dan Bapak juga pasti kan dari tadi belum makan kan? Yaudah semuanya, yuk kita langsung makan aja ya bareng-bareng biar nggak mubazir. Oke. Ya, jadi pagi ya. Ya, nih. Ya, dapat? Nah, yuk. Seberapa pantaskah kau untukku
tunggu. Makan bareng ya, Ras. Meskipun kita nggak bisa deket. Selamat makan, Ras. Itu kan mobilnya Vino. Aduh, gimana nih? Laras pasti ngeliat gue. Ya, bentar ya. Vin? Kok makannya di sini? Kenapa nggak masuk aja ke dalam? Ras, jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Ntar ketahuan sama bodyguard nyokap gue. Oh iya ya, bener juga sih. Jangan sampai bodyguard nyokap lo tahu lo di sini. Jangan-jangan lo ya yang kirim makanan sebanyak itu buat kita. Ras, gue harus balik ya. Gue nggak bisa lama-lama di sini. Lo balik aja ke kafe. Loh, Vino? Kok langsung pergi gitu aja sih? Tunggu deh, yang tadi dipegang sama Vino itu box makanan yang sama kayak yang diantar pakai mobil tadi. Iya bener-bener. Ya ampun Vino, makasih ya. Lo ternyata masih sekiar ini sama gue. Dasar bayi gede, pakai gengsi lagi buat ngaku. Kenapa sih hidup gue malah di kampung kecil kayak gini? Harusnya kan gue tinggal sama sutradara, artis terkenal, kawasan elit, bukan di kampung kecil kayak gini. Harusnya gue itu minumannya latte, ice coffee, jus, bukan minuman gelas murah kayak gini. Nongkrong di mall, pakai barang-barang branded, dikelilingin fans, cewek-cewek minta foto tiap kali gue lewat. Ah, mubazir banget nih muka ganteng gue. Nah, ada telepon dari agensi syuting nih pasti. Sutradara atau produser ngabarin. Ya, Lola lagi. Kirain orang dari agensi syuting. Halo Lola, Mike speaking. Halo Mas Mike, lagi di mana? Sibuk nggak? Lagi santai aja nih di halaman rumah. Kenapa? Lagi santai di halaman rumah. Aduh, enak banget ya. Pasti halamannya gede banget. Oh, jangan-jangan ada kolam renangnya juga. Oh iya jelas dong. Kan sering swimming. Ada prosotonnya lagi. Oh ya ampun, makanya ya Mas Mike sehat banget, badannya keker. Iya dong jelas. By the way, ada apa nih nelpon? Iya Mas Mike, Lola lagi pengen curhat. Lola lagi butuh solusi buat masalah Lola. Mas Mike kan orangnya keren, bijaksana, pasti masukannya juga bagus. Mau curhat apa emangnya? Iya, ada masalah yang besar banget. Sampai otak Lola nih rasanya nggak bisa mikir gitu. Mas Mike mau dengerin kan? Kan Mas Mike orangnya baik dan tidak sombong.
Ya mau dong dengerin curhat, tapi jangan di sini ya. Nanti malam aja kita sekalian dinner, oke? Hah? Dinner? Ya udah, tempatnya di mana? Kirim aja alamatnya ya. Oke Lola, see you nanti malam ya. See you. Yes! Nanti malam makan gratis, dibayarin sama Lola. Nanti gua bakal makan 6 piring lagi. Makan banyak. Woo! Akhirnya gue diajak dinner sama cowok tajir. Ya ampun, emang gue udah berputar ya. Akhirnya nasib gue berubah juga. Aduh, udah deh. Siapa tahu tadi si Dara mau jenguk papa. Sampai dia kaget gitu. Kenapa gue baru sadar sekarang ya? Itu kan mobil Dara. Apaan sih nih mobil klakson-klakson mulu? Leon? Dari tadi aku nyariin kamu, Dar. Aku juga. Yaudah, minggir ya, ikutin aku ya. Yaudah. Leon? Kamu bisa tahu aku ada di sini? Ya, hati aku yang nuntunin aku kesini. Kok HP kamu mati sih? Masih? Oh iya. Aduh, kayaknya tadi HP aku kepencet gitu deh. Kepencet. Atau kamu sengaja matiin? Karena kamu udah tahu kalau aku tahu kamu tadi ketemu sama papa. Kok kamu tahu sih? Makanya jangan bohong. Malah bagus tau. Jadi kelihatan kamu lebih peduli sama papa aku. Tapi now, turn on your phone, baiknya nyariin tuh. Masa sih? Bikin panik aja deh. Coba buka dulu. Hah? Kafe lagi dikosongin sama Tante Rani. Makanya, dari tadi aku nyariin kamu ngomongin ini. Ayo, let's go. Ya udah kalau gitu kita kesana sekarang ya. Udah, kamu duluan ya, I back you up. Iya, Mas. Itu Bianca ngapain di sini? Dia nggak sama Tante Tari? Dari tadi Mbak Bianca nungguin Mas Vino, tapi kalau soal ibunya saya kurang tahu, Mas. Dia nungguin gue di sini. Iya, Mas. Sambil nangis-nangis kayak gitu. Kalau soal nangis saya kurang tahu, Mas. Ada lagi yang mau ditanyakan, Mas? Ya udah. Baik, Mas. Saya permisi dulu. Lo ngapain nungguin gue di sini sampai nangis-nangis segala? Sorry, Vin. Gue lagi nggak tahu gue pengen kemana. Gue lagi butuh teman. Tapi semua orang kayak ngilang aja gitu dari gue. Soalnya udah nggak nganggap gue teman. Nyokap gue lebih mentingin kerjaannya daripada gue. Padahal tuh dari kecil gue selalu nurutin perintahnya. Gue nggak tahu Vin salah gue apa sampai dia udah nggak peduliin gue kayak gini. Tuh kan, lo sekarang juga nggak peduli. Lo sekarang juga mau pergi. Semua orang aja pergi.
Denger ya. Dengan lo nangis kayak gini, masalah lo juga gak akan selesai. Malah lo gak akan bisa berpikir yang jernih, berpikir untuk solusi masalah lo. Jadi percuma lo nangis kayak gini. Sekarang mendingan lo pulang aja ke rumah. Lo makan, lo rendam di bathtub, lo mandi air panas, lo dengerin musik klasik, lo lakuin apapun lah yang buat lo nyaman, yang buat lo tenang. Dengan kayak gitu, lo pasti bisa berpikir dengan jernih. Lo bisa nyari solusi untuk masalah lo. Jadi percuma lo lama-lama di sini. Dengan lo nangis-nangis di depan gue, di rumah gue, masalah lo juga gak akan selesai. Tapi Fit, Ya, lo gak bisa apa ngertiin gue sedikit aja? Please Fit. sorry ya Bi. Tapi kan gue pernah bilang ke lo, perasaan itu gak bisa dipaksa. Jadi, mending lo cari cowok lain. Gue yakin kok, pasti banyak cowok yang mau sama lo. Ya udah ya, gue juga nggak bisa nemenin lo lama-lama. Gue sendiri juga banyak masalah. Gue harus mikirin kuliah gue, mikirin cafe DNA yang mau ditutup. Jadi gue harus pergi. Gue saranin lo pulang ya. Gak usah nangis lagi. Lo balik aja ya. Laras. Semua tuh gara-gara Laras. Semua orang di deket gue jadi pergi. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Wah, ini semua tuh gara-gara Laras. Kalau nggak ada dia, pasti nggak kayak gini nih. Pasti percintaan gue sama Vino pasti udah jadi. Bukannya malah gagal. Let's wait. Tadi kata Vino, cafe DNA ditutup sama Tante Rani. Gue punya ide. Leon, kamu tunggu di sini aja ya. Aku yang ngadepin Tante Rani sendiri. Hei, kok jadi kan ngomong kayak gitu sih? Kan kita udah sepakat. Kita bakal lewatin semua masalah bareng-bareng. Nggak ada yang nahan beban sendiri. Remember? Oke. Bentar. Halo? Mbak Dara di mana? Mbak, kafe kita ditutup sama Bu Rani. Terus barang-barang kita semuanya dikeluarin sama anak buahnya Bu Rani. Pokoknya berantakan banget, Mbak. Terus yang paling parahnya lagi, hari ini kafe kita harus dikosongin, Mbak. Saya mesti gimana, Mbak? Ini saya lagi mau ngadepin Tante Rani, Pak Ahwa. Mendingan sekarang Pak Ahwa tenangin dulu ya semua karyawan di sana. Iya, Mbak. Tapi saya juga bingung, Mbak, gimana nenanginnya. Anak-anak pada sedih, Mbak, kehilangan kerjaan. Saya juga bingung gimana ke depannya. Bos, itu Dara ya? Saya boleh ngomong bentar? Iya nih. Halo, Dar. Ini semua salah gue, Dar. Gue tahu apa alasannya Bu Rani ngelakuin ini semua.
Karena Bu Rani marah dan gak terima ayah gue yang tiba-tiba keluar dari penjara. Tadi gue sempat ketemu sama Bu Rani. Dan Bu Rani bilang akan ngelakuin sesuatu buat ngebalas perbuatan gue. Dan mungkin ini yang dia maksud. Ras, lo tenang dulu aja ya. Ini gue lagi mau ngomong sama Tante Rani. Pokoknya lo doain aja semoga semuanya lancar dan kafe kita nggak jadi ditutup. Lo mau nemuin Bu Rani, Dar? Gak apa-apa kok, Ras. Ini gue ditemenin sama Leon. Yaudah, kalau gitu boleh nggak gue minta tolong sama lo, HP-nya jangan dimatiin ya. Biar gue juga bisa dengar apa yang Bu Rani ngomong ke lo. Oke, yaudah kalau gitu. Relax. Everything will be okay. Amin. Take a deep breath. Tante Rani, terima kasih Tante udah memberikan kesempatan untuk bicara dengan Dara. Kalian hebat ya. Sekarang sudah berani terang-terangan bergandengan tangan. Please have a seat. Sebelum duduk, saya mohon Tante, jangan salah menilai saya sama Dara ya. Ran, zaman sekarang itu apapun bisa terjadi. Jadi kamu jangan sembarangan langsung bisa percaya sama semua orang. Yes. Maaf Tante Rani, sebenarnya Dara kesini ingin bicara soal penutupan kafe tadi pagi. Emang sih belum ada tanda tangan kesepakatan antara saya dan Tante. Tapi bukankah Tante udah mengizinkan saya untuk mengelola tempat itu? Berarti otomatis tempat itu udah punya Dara dong. Kenapa Tante tutup ya? Iya. Tapi itu semua sebelum kamu bohongin saya. Waduh, Bu Rani kayaknya marah banget ya. Shh, bos. Jangan nanti kedengeran sama Bu Rani. Sorry, Ras. Sorry. Yaudah gini aja deh. Tante sekarang mau ngapain? Kalau tiba-tiba sekarang restorannya ditutup, kan nggak adil. You're talking about keadilan. Keadilan untuk saya. Jelas-jelas malah saya yang dibohongin abis-abisan. Dan anak saya sendiri berani bohongin saya. Kalian pakai restoran Awa untuk nyelamatin Laras. Jelas-jelas Laras adalah sumber kekacauan dari keluarga saya. Paham kamu? Tante, saya ngerti Tante punya pandangan sendiri terhadap teman-teman saya. Tapi bukankah Tante baru melihat dari satu sudut pandang saja? Tante mungkin nggak tahu siapa Pak Ahwa sebenarnya dan siapa Laras sebenarnya. Tapi saya punya sudut pandang sendiri tentang mereka. Mereka adalah teman-teman saya dan saya ingin menolong mereka. Apakah salah Tante kalau saya ingin menolong teman-teman saya sendiri? Ya Allah, Dara ngebelain aku sampai segitunya. Tolong Dara ya Allah. Ran, udahlah. Nggak usah bertele-tele kayak begini, langsung aja selesaiin. Dara, saya sudah buat keputusan. Maksud Tante, keputusan Tante untuk menutup kafe ini udah nggak bisa diganggu-gugat lagi, Tante. Dara, saya sudah ambil keputusan. Dan keputusan saya sudah bulat. Saya akan take over Cafe DNA. Dan saya akan menjadi pemegang saham utama. Tante
mau jadi pemegang saham di Cafe DNA. Yes, why not? Toh semua tanah di sekitar situ adalah milik saya. Jadi sekarang saya akan menjadi pemegang saham utama Cafe DNA. Dan kalau kamu tidak bersedia, mau nggak mau, kafe itu akan saya tutup. Maaf Tante, tapi sepertinya saya mesti diskusi dulu sama rekan kerja saya. Saya tunggu sampai jam makan siang besok. All done. Clear? And you guys may leave now.